Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Saya percaya bahwa saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Ringlan Simanjuntak di pagi hari ini. Saya ingin menaburkan firman Tuhan yang saya kutip dari surat Paulus ke jemaat Kolose, yakni Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah saudara pernah mendengar sebuah ucapan seperti ini? Mobil baru, rumah baru, kemeja baru, masih banyak lagi ucapan yang merujuk kepada gambaran keadaan yang terjadi di luar keadaan sebelumnya. Saudara yang terkasih, label tanda kutip baru merupakan sebuah harapan, identitas, dan predikat yang membedakan dari sisi kualitas dari sebelumnya. Mengapa kebanyakan orang lebih banyak mendambakan sesuatu yang baru, terlebih menyangkut kepemilikan barang-barang? Jawabannya adalah karena yang baru itu berarti memiliki kemampuan lebih daripada sebelumnya. Yang baru itu lebih kuat, yang baru itu lebih canggih, yang baru itu lebih memberikan sensasi yang lebih baik, dan yang baru itu dianggap lebih sempurna. Saudara yang terkasih, baru tentunya bukan casingnya, baru bukan kulitnya, tetapi seluruh komponen di dalamnya juga harus dapat dipastikan dalam keadaan baru. Saudara yang terkasih, dalam era milenial sekarang ini, di mana manusia sudah banyak berhadapan dengan pikiran, tindakan yang perlu disimak secara hati-hati, mulai dari memilih sesuatu yang terbaik dengan tidak hanya bercermin dalam diri kita, tetapi harus lebih selektif, lebih teliti dan lebih awas. Salah kita masuk dalam perangkap. Sudah banyak orang menjadi penyulap. Barang apapun dapat disulap dengan waktu yang singkat. Pikiran pun dapat berubah dengan sekejap. Tindakan pun dapat merugikan dengan sigap. Saudara yang terkasih, siapa yang pantas dipersalahkan? Apakah zaman? Apakah masa atau era yang terjadi? Saudara yang terkasih, melalui pembacaan firman Tuhan di minggu pagi ini, dengan perikop manusia baru, merujuk kepada karakter yang baru, sikap yang baru, tindakan yang baru, pola pikir yang baru, perilaku yang baru. Rasul Paulus menginginkan kepada jemaat di Kolose agar hidup menjadi manusia baru. Saudara yang terkasih, manusia baru yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan berarti manusia itu baru datang dari tempat lain. Tetapi manusia baru yang dimaksudkan adalah manusia yang sudah mengenal kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, bagaimana kita dapat mengenal manusia baru? Tentunya dari sikap hidup yang manis, dari kejujuran yang ditunjukkan, dari pola pikir, dari tindakan yang dilakukan. Banyak orang yang tidak mengenal Kristus, tetapi mereka bisa dipercaya. Mereka jujur, mereka setia, mereka baik. Tetapi sebaliknya, banyak juga orang-orang Kristen yang tidak jujur, tidak bisa dipercaya, bermanis-manis sekedar lip service.
Paulus menginginkan jemaat di Kolose bukan jemaat yang hanya pintar bersandiwara, tetapi menjadi jemaat yang hidup dengan ketulusan, dengan kebenaran. Jemaat yang hidup bukan hanya sekedar identitas sebagai Kristen. Rasul Paulus menginginkan jemaat Kolose menjadi jemaat yang totalitas dalam sikap, dalam tindakan, dalam kasih, dalam pola pikir, gaya hidup, sama seperti Kristus. Kita tidak perlu terkecoh dengan keadaan yang ada di sekitar saudara dan saya. Bahkan kita tidak perlu memaksa orang yang ada di sekitar kita untuk hidup seperti saudara. Apakah mereka baik sikapnya? Apakah mereka jahat? Apakah mereka orang-orang sirik? Biarin aja mereka seperti apa yang mereka inginkan. Tetapi saudara dan saya harus tetap menjadi anak-anak terang yang mengandalkan Tuhan. Dan kita baik bukan karena orang yang di sekitar kita baik. Bahkan kepada orang yang sangar, orang yang pernah menipu kita, orang yang penuh dengan segala tipu muslihat, kita tetap baik kepada mereka. Bila kita membuat kebaikan kepada orang-orang yang baik, kepada saudara dan saya, apakah jasamu? Kalau kita memapah orang sehat, di manakah fungsimu? Kasih karunia Allah yang tercermin di hati saudara dan saya, membuat kita semua untuk hidup bagaikan mata air. Mata air tidak pernah membedakan kepada setiap orang yang datang mengambil airnya. Dia tetap setia untuk terus bekerja, berkarya, menghadirkan kehidupan bagi orang lain. Saudaraku yang terkasih, mari kita hidup bagaikan mata air yang terus mencurahkan kasih kepada sesama manusia, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Pujian, hormat, dan terima kasih kami persembahkan kehadirat kekudusan-Mu ya Allah, atas kehidupan, atas penyertaan Allah yang terjadi di dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup Bapa di saat ini, di hari Minggu, hari kemenangan-Mu. Bapa, di dalam Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, kami tidak mampu untuk menjadi manusia baru dengan kemampuan kemanusiaan kami. Olehnya Tuhan, dengan tuntunan tangan kasih Allah, dengan kuasa Roh Allah, yang dapat menjadikan kami menjadi manusia baru. Manusia baru dalam sikap hidup kami, manusia baru dalam tutur kata kami, manusia baru dalam pola pikir kami. Biarlah Bapa hidup kami terus memuliakan Tuhan. Biarlah Bapa kami menjadi terang di mana kami hidup, di mana kami berada. Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada-Mu dan mengasihi-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap pendengar, setiap saudara-saudara hamba yang mendengarkan YouTube di pagi hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang. Engkau selalu ada bagi mereka untuk menata layan hidup mereka, memberkati mereka semua. Bapa, inilah kami dengan doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Biarlah kami boleh menyambut hari ini dengan penuh sukacita, karena Allah berjalan bersama kami. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Lalu di dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kami persembahkan doa dan permohonan kami kepada Allah Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya taburkan bagi saudara-saudara di pagi hari ini. Mari kita tetap berjalan melangkah dengan kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.